Selamat siang Ibu Bapak semua. Saya Rinto. Saya dulu alumni Sama Kontras. Ini ngajar juga dulu di Sama, Mas Isman. Sekarang saya di-invite akan memandu dan kita nanti kayak mata najwa lah ya. Ini mata Rinto sekarang. Jadi kita akan diskusi soal Papua casual aja. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menanggapi misalnya, oh ada isu menarik, ini harus ditanggapi kita kayak gitu. Nah, tapi saya buka dulu nih. Kita buka misalnya dari reportnya Komnas HAM. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM. Kemudian ada catatan sipil juga terkait konflik di Papua. Kemarin ada penculikan juga dan ada OTSUS, ada DOB juga panjang ini perjalanan Papua. Tapi mungkin Bang Usman mau update dulu sedikit perwakilan dari Public Virtue. Silahkan. Oke, makasih Bung Rinto. Pertama tentu saya ingin ucapkan terima kasih kepada para tamu istimewa ini. Buat yang mungkin belum tahu, Public Virtue ini satu lembaga kajian demokrasi yang saya dirikan bersama Anita Wahid, kemudian A.E. Priyono, Tamrin Tomagola, Syafiq Alilha, dan beberapa kawan lain yang waktu itu kita ingin mencoba mengembangkan kajian-kajian demokrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu isu demokrasi yang paling penting tentu saja desentralisasi Papua, desentralisasi daerah lain. Papua mendapatkan otonomi khusus, daerah lain mendapatkan otonomi secara umum. Demikian pula isu-isu demokrasi yang lain, misalnya demilitarisasi, atau misalnya redistribusi kekayaan, terutama dari sumber daya alam. Dan kalau kita ingat awal-awal demokratisasi di Indonesia pada tahun 98, banyak inspirasi untuk mendorong penghapusan penerapan operasi militer di Timor Leste, Aceh, sampai dengan Papua. Nah, isu-isu itu kita sering evaluasi, salah satunya kita tuangkan di dalam buku besar, yang di dalamnya juga mengkaji masalah Papua pada tahun 2012-2013, dalam buku berjudul Merancang Arah Baru Demokrasi. Jadi, Public Virtue lebih banyak ingin menyumbang pada wacana-wacana demokrasi itu sendiri. Tahun lalu, Public Virtue menggelar rangkaian diskusi terkait dengan revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk juga pemekaran wilayah, dan juga isu-isu krusial lainnya terkait dengan situasi perkembangan terbaru di Papua. Sejumlah acara kami juga sering merujuk kajiannya Mbak Adriana Elizabeth tentang Papua Roadmap, dan juga menggarisbawahi berbagai implikasi hak asasi manusia, pelanggaran HAM, pengungsian, termasuk yang dialami oleh perempuan. Apalagi belakangan ini ada beberapa kasus yang menarik dan cukup serius, yaitu pembunuhan terhadap aktivis kemanusiaan perempuan. Setidaknya 2 kasus dalam 3 bulan terakhir ini. Nah, bahkan situasi Papua ini sebenarnya sudah menarik perhatian dari beberapa badan khusus di PBB, termasuk pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat asli, pelapor khusus untuk hak tidak dibunuh secara ekstrajudisial, pelapor khusus untuk hak-hak para pengungsi internal gitu kan. Jadi special reporter on indigenous people, on IDPs, on extrajudicial killing, beberapa kali menggarisbawahi kekhawatiran mereka tentang situasi di Papua. Bahkan beberapa bulan terakhir penasihat khusus untuk wakil sekjen PBB, dan ini berkaitan dengan tugasnya untuk prevention of genocide, mencegah terjadinya genocide, memperingatkan seluruh negara di dunia dengan menggarisbawahi sejumlah fenomena, mulai terjadinya fenomena genosida, termasuk di Papua yang digarisbawahi oleh Special Advisor to the UN Secretary General on the Prevention of Genocide gitu. Nah, tetapi potret-potret yang kelam itu tidak selalu tidak ada harapan gitu. Tahun lalu mulai muncul harapan, saya kira inisiatif untuk mendorong penjajakan dialog perdamaian, melanjutkan gagasan jaringan damai Papua, Mbak Adriana Elizabeth di masa lalu dengan Nelles Tebay, dengan Oktomote dan kawan-kawan, itu suatu hal yang membuka jendela kembali bahwa upaya untuk mendorong dialog itu ada. Di dalam pemerintah sendiri kan ada beberapa pihak ya, termasuk Mas Ahmad Swaidi yang saya kira sekarang di Badan Khusus Papua, khususnya menjadi tim penasehat, itu juga memiliki semacam keinginan baik untuk mendorong solusi-solusi damai.
Dan kalau Pak Beni ingat tahun lalu waktu pimpinan MRP bertemu dengan sejumlah pejabat mulai dari Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam maupun para ketua umum partai-partai politik, sebagian sebenarnya menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan Papua secara damai. Sebagian lagi menyadari bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah mesti dievaluasi. Bahkan seruan untuk melakukan evaluasi itu juga dilakukan dengan kajian yang cukup serius oleh Lemhanas. Pada bulan Februari, Lemhanas menyelesaikan satu kajian Papua dari 13 putaran sejak 2022 yang isinya kurang lebih menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di Papua itu justru semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, semakin tinggi eskalasi kekerasannya. Jadi Lemhanas malah menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi itu harus dievaluasi. Sebab kekerasan dan eskalasi konflik bersenjata tidak turun, malah terus meningkat gitu. Dan Lemhanas malah di dalam laporannya mengatakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi itu, semakin tinggi kekerasan bereskalasi. Itu cukup menarik gitu. Meskipun tidak eksplisit apakah misalnya pendekatan keamanan harus dihapuskan atau tidak, tapi rekomendasi itu cukup menarik gitu menurut saya. Nah, ditambah juga yang dua pekan lalu seruan para tokoh ya, Bu Sinta Nuria, kemudian Pak Marzuki Darusman, Pak Gomar Gultom, Ketua PGI, dan sejumlah tokoh lainnya di PGI, tempatnya Mbak Adriana juga, yang saya kira banyak memberi harapan bahwa usaha-usaha untuk mendorong penyelesaian damai Papua itu masih ada, terlepas dari apapun kelemahannya gitu. Tahun lalu dalam putaran-putaran diskusi dialog di Jenewa itu kan selalu ada kritik bahwa itu prosesnya tidak terbuka, tidak melibatkan katakanlah berbagai pihak gitu. Nah, selalu kalau kita mau melihat separuh gelas yang kosong selalu mudah itu. Yang sulit itu kan bagaimana mengisi separuh gelas yang kosong itu, dan bagaimana melihat separuh gelas yang sudah penuh itu bisa membuat kita percaya bahwa kita masih bisa menyelesaikan Papua secara damai. Mungkin nanti Bung Anggi juga bisa menyampaikan hasil riset dari BRIN gitu kan. Karena yang terjadi di Papua ini sekarang distrust yang tinggi, ketidakpercayaan sama sekali. Bukan hanya dari kelompok pro kemerdekaan, tapi bahkan dari unsur-unsur pemerintahan yang dibentuk melalui Undang-Undang Otonomi Khusus. Ketegangan antara Majelis Rakyat Papua dengan pemerintah pusat dalam soal revisi kedua itu satu soal yang serius gitu. Wewenang MRP yang sangat penting justru dikerdilkan oleh Undang-Undang Otsus revisi kedua. Bahkan belakangan usul masyarakat Papua, usul gubernur Papua terkait dengan anggota-anggota MRP malah tidak direspon secara baik oleh Mendagri dengan ditundanya pelantikan dan bahkan tidak dilantiknya sejumlah anggota MRP. Itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, apakah dalam sudut pandang demokrasi di Indonesia, Papua ini masih punya otonomi khusus? Jangan-jangan yang terjadi sekarang bukan desentralisasi, tapi resentralisasi. Ini belum kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam, Blok Wabu yang ditolak Gubernur Papua, membuat pemerintah Jakarta juga marah. Belum lagi pembunuhan tokoh-tokoh agama, tokoh gereja, terakhir yang gereja Kingmi digerebek oleh aparat, itu menunjukkan satu fenomena-fenomena yang saya kira harusnya membuat kita semua berpikir bagaimana solusi yang terbaik untuk Papua gitu. Nah, mudah-mudahan forum ini setidaknya melahirkan satu, katakanlah, tambahan jendela gitu untuk melihat Papua gitu dalam konteks yang lebih positif gitu. Di dalam pemerintah sendiri saya kira sekarang sedang ada perdebatan tentang apakah pendekatan ekonomi itu mau dilanjutkan atau pendekatan keamanan mau diprioritaskan kembali, terutama setelah insiden kematian sejumlah anggota TNI di bulan April yang cukup fatal gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelisahkan kita di Public Virtue, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan penerangan, pencerahan dari Mas Suhaidi, dari Mbak Adriana, dan juga Mbak Mariana, Amiruddin, dan juga Pak Beni, juga Bung Anggi dari BRIN gitu. Apa nih yang bisa kita dorong bisa agar lebih muncul jendela-jendela baru untuk melihat Papua lebih majulah untuk bisa kita carikan jalan penyelesaian yang terbaik. Belum lagi sandera, saya kira itu isu sandera, isu yang sangat penting. Ya, apakah mungkin kita melahirkan satu konsep, satu perumusan pendekatan bagaimana membebaskan sandera itu dengan
tidak menimbulkan efek yang negatif terhadap keselamatan warga sipil di sekitar wilayah Nduga, wilayah di mana para penyandera di bawah kelompok Egyanus Kogoya itu berada. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai satu pengantar kenapa public virtue, mungkin buat sebagian yang belum tahu, kenapa tiba-tiba ada public virtue bicara Papua, kenapa ada diskusi ini. Kurang lebih itu yang bisa kami jelaskan. Ya, makasih Bang Usman. Boleh dimakan atau pajangan? Ini Bapak Ibu, ini juga ditonton sama publik, tapi nanti saya perkenalan Bapak Ibu dulu. Dari sebelah kiri ada Bu Adriana. Benar kan Bu Adriana ya? Penulis PRF. Kenal ini, saya pernah baca 2011. Ya. Dikasih berarti nanti Bu kalau kode-kode begini. Kedua ada Ibu Mariana dari Komisioner Komnas Perempuan, ada Pak Beni, perwakilan tokoh masyarakat Papua, ada Pak Ahmad Suwaidi, ini agak susah, ada 2 konsonan vokal ini yang dibaca. Fis Unusia. Kemudian ada Mas Anggi, peneliti BRIN, nanti kita akan mulai diskusi, tapi sebelum memantik, saya mau ke Pak Beni dulu. Dari perspektifnya Pak Beni sebagai orang asli Papua, tokoh masyarakat Papua, menurut Pak Beni, apa sih akar masalah dari konflik di Papua? Boleh historis, boleh yang sekarang juga. Dipersilahkan. Iya, terima kasih. Jadi saya pikir kalau bicara tentang akar masalah di Papua, kita masih merefer terhadap hasil roadmap yang Ibu Adriana tulis ya, mengenai 4 akar masalah itu ya. Yang pertama terkait dengan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Kemudian kedua, diskriminasi dan marginalisasi orang asli Papua. Ketiga, pelanggaran HAM. Dan keempat, tentu kegagalan pembangunan. Tapi saya ingin tambahkan satu di sini juga, bahwa ada satu akar masalah di mana terjadi inkonsistensi dalam implementasi Otsus itu sendiri. Dan kemudian ada suatu proses implementasi dari eksekutif maupun legislatif di Papua yang arahnya sudah berbeda gitu. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara latar belakang lahirnya Otsus di Papua sebenarnya adalah win-win solution ya terhadap gelombang protes dan upaya masyarakat Papua untuk merdeka gitu, yang ditandai dengan 100 orang lebih tokoh Papua pada tahun 99 menghadap Presiden Habibie untuk menuntut kemerdekaan gitu. Dan kemudian selanjutnya pada tahun 2000 ada Kongres Papua di Jayapura yang dibantu 1 miliar oleh Presiden Gus Dur, dan ada terbentuklah Presidium Dewan Papua, yang saya pikir itu menjadi latar belakang kebijakan Presiden Megawati pada saat itu untuk mendorong lahirnya kebijakan otonomi khusus Papua. Yang kalau kita baca dalam mukadimah Undang-Undang Otsus itu sudah secara jelas mengatakan bahwa latar belakang adalah karena terjadi pelanggaran HAM dan pengabaian hak-hak dasar orang asli Papua, dan masih ada perbedaan pendapat di antara masyarakat Papua terkait dengan sejarah integrasi masyarakat Papua itu sendiri. Itu sebabnya memang saya pikir Otsus ini adalah sarana integrasi Papua ke dalam NKRI yang berlangsung secara damai gitu. Tapi kita lihat sebenarnya keberhasilan integrasi di Papua ke dalam NKRI masih sebatas integrasi secara teritorial ya. Integrasi politik sebenarnya adalah jalan keluar yang dihadirkan melalui Otsus ini sendiri. Tetapi saya pikir ternyata dalam 20 tahun keberlangsungan Otsus dari 2001 sampai tahun lalu, hampir sebagian masyarakat Papua yang menyatakan menolak Otsus gitu, karena ya otonomi khusus tidak dirasakan oleh orang asli Papua itu sendiri. Nah, saya waktu itu ada dalam MRP dan kita melakukan penjaringan masyarakat gitu, penjaringan aspirasi masyarakat. Nah, ada 3 kelompok masyarakat yang merespons perubahan Otsus itu sendiri. Kelompok masyarakat yang pertama adalah kelompok masyarakat yang menolak Otsus.
karena mereka merasakan bahwa Otsus itu belum berimpact kepada mereka gitu. Gagal ya, katakanlah gagal gitu. Yang kedua, ada masyarakat yang menerima Otsus. Ketiga, masyarakat yang menerima Otsus dengan catatan gitu, sejumlah catatan perubahan gitu. Nah, ini yang kemudian ada di pelintir juga. Saya ini ada salah satu toko yang menolak Otsus gitu. Nah, itu sebabnya di pending gitu katanya di MRP kali ini. Itu pernyataan Pak Wamendagri sendiri, John Wempe Tipo. Itu dalam sambutan resmi loh. Dia ngomong, Beni Sueni sebut nama saya tuh. Beni Sueni dan Orpanari tidak dilantik karena menolak Otsus dan melakukan judicial review ke MK. Itu pertama. Yang kedua, waktu setelah sambutan dia turun, ada doorstop lagi dengan wartawan, dia sebut lagi nama saya. Tapi yang paling tidak ada relevansinya ketika besoknya dia lantik anggota MRP Papua Tengah di Nabire, itu berbeda ya dari Jayapura. Dia sebut lagi nama saya gitu. Dia mengagumi Pak Beni. Iya, mungkin juga mengagumi atau ya seperti itulah. Jadi saya pikir mungkin waktu proses penjaringan yang ada cukup banyak akumulasi aspirasi masyarakat yang saya pikir kita salurkan. Jadi saya sendiri tidak punya statement menolak Otsus karena bagi saya itu dan semua anggota MRP, kita sadari bahwa MRP dan Otsus itu bagaikan satu mata uang gitu. Di sini MRP, di sini adalah Otsus gitu. Menolak Otsus berarti menolak MRP. Betul sekali, kalau kita MRP menolak Otsus berarti kita menolak diri sendiri, membunuh diri sendiri gitu. Atau kita menolak Otsus berarti menolak MRP. Karena memang roh dari Otsus itu adalah MRP itu sendiri. Dan MRP dihadirkan untuk menjadi satu lembaga rekonsiliasi gitu. Ada model. Oh sorry, terlalu panjang. Iya. Oke. Saya ke Bu Andriana. Di PRM juga pernah disebut Otsus. Kalau Pak Beni tadi sebut implementasi berarti progres. Dari Bu Andriana bagaimana? Kan mau bikin yang ketiga ya, PRM ya. Itu bagaimana? Ini tentang Otsusnya atau tentang Papua Roadmap-nya? Terkait Otsus dulu. Otsus udah jadi tuh yang nomor 2 gitu ya. Artinya udah jalan juga, pemekaran yang ditolak juga udah jalan gitu. Sebetulnya yang saya melihat ini, Otsusnya sendiri itu tidak salah. Yang salah tuh prosesnya. Karena proses itu baik, hasil itu baik kalau prosesnya baik. Isu-isu yang dibahas di dalam Otsus itu isu yang memang lekat dengan apa yang terjadi di Papua. Tapi proses politiknya itu yang menurut saya banyak kekurangan. Nah, mungkin saya nggak mau terlalu bahas Otsus, beliau sebagai tokoh lebih itu. Saya malah justru ingin mengaitkan dengan diskusi hari ini. Kita bicara demokrasi. Demokrasi itu salah satunya adalah kebebasan berekspresi. Nah, Papua punya model kebebasan berekspresi yang berbeda. Hadir dalam satu pertemuan tidak bicara itu juga partisipasi, ekspresi dari dia ingin tahu di tempat itu ada apa. Nah, pada saat yang sama kita bicara damai. Damai itu kalau kita bicara perdamaiannya, pendekatannya, itu dialog, itu mendengarkan. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma ngomong, tapi juga mendengarkan dengan baik. Kita mesti evaluasi nih semua. Kita sudah mendengarkan baik belum apa sebetulnya yang dipikirkan, yang menjadi pergulatan orang Papua. Kita tahu nggak itu? Kita sudah dengarkan betul atau tidak? Jangan-jangan yang kita komen-komen ini malah bikin polusi. Akhirnya bukan mendapatkan sesuatu yang baru, tapi malah membuat gaduh gitu. Nah, menurut saya tadi Usman bilang kita perlu evaluasi. Bukan cuma pemerintah, kita semua perlu evaluasi. Risetnya sudah benar apa belum? Komen-komen analisisnya apa segala macam sudah benar apa belum dan sebagainya. Karena itu tadi bilang banyak yang sekarang semakin tertarik dengan Papua. Tapi kalau kita kemudian punya pemahaman yang atau interpretasi yang berbeda-beda, itu juga bisa menimbulkan persoalan baru. Bahkan banyak yang tidak mengerti sebetulnya Papua. Pura-puranya mengerti, nggak pernah riset juga, tiba-tiba ngomong, itu yang bikin pusing gitu. Nah, mohon maaf, pemerintah kadang-kadang dengar yang macam itu. Akhirnya keputusannya juga kita tahulah seperti apa. Nah, Otsus sendiri, sedikit kembali tadi Pak Beni misalnya, kan beliau salah satu yang masih berproses ya, untuk keanggotaan MRP. Kalau dibilang melanggar karena melakukan judicial review, di mana pelanggarannya?
konstitusi. Itu kan hak konstitusi. Justru karena orang Papua tahu caranya, mereka lakukan itu. Terus di mana salahnya? Gitu. Kalau menolak Otsus, kita kan harus tahu alasannya apa. Nah, itu sebenarnya bagian demokrasi yang kita harus tahu. Orang Papua sudah mengerti demokrasi sebetulnya. Kita menganggap mereka belum tahu gitu. Nah, Menteri yang belum. ya karena tidak memahami demokrasi lokal Papua, kemudian kita melihat sesuatu yang berbeda langsung, orang Papua ini anti pemerintah dan sebagainya seperti itu gitu. Jadi itu tadi ya. Saya boleh lanjutkan sedikit nggak? Ya, Tadi boleh. yang. 2 menit. Jadi ada dua kata yang agak bertabrakan ya. Tadi yang saya bilang, kalau demokrasi memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi, kalau kita bicara damai, kalau buat saya itu adalah kita mengurangi kekerasan atau menghapus kekerasan. Caranya apa? Yaitu tadi dengan dialog. Dialog itu mendengarkan dengan baik, bukan banyak bicara lagi. Kita dengarkan baik. Nah, baru dari situ kita sepakati. Kita mau selesaikan bagaimana? Bukan cara Papua saja, bukan cara Jakarta saja. Kita rembukan bersama di situ. Dan dialog itu adalah pendekatan. Dialog itu bukan program. Saya sudah tekankan ke BP3 OKP bahwa dialog itu adalah pendekatan baru untuk Papua. Jadi ada pendekatan pembangunan, pendekatan keamanan, dan pendekatan resolusi konflik atau transformasi konflik melalui dialog. Cukup 2 menit. Baik, oke. Saya pindah ke Bu Mariana. Dari catatan Komnas Perempuan, apakah ada terkait kekerasan dan bagaimana kemudian Komnas Perempuan melihat resolusi konflik di Papua? Berhubungan tadi itu, Bu Andiana mengatakan PRM, kemudian akar konflik Papua dari Pak Beni, mungkin bagaimana pendapatnya? Kalau saya mungkin nggak bisa pendapat pribadi ya, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Dan betul tadi Bu Adriana bilang, yang penting itu kita mendengarkan. Nah, Komnas Perempuan itu memang konsep pemantauannya di Papua itu adalah mendengarkan terlebih dahulu. Jadi ada sekitar 1.800 perempuan Papua yang kita ajak untuk bertemu dan kita mendengarkan apa saja keluhan mereka soal Papua dan juga kondisi kondisi di Indonesia. Dan memang kemudian menghasilkan beberapa poin yang menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan Papua itu inginnya damai, jangan ada kekerasan, terus anak-anak mereka bisa hidup dengan tenang, lingkungan hidup di sekitar kehidupan mereka tidak rusak. Jadi hal-hal sederhana yang sebetulnya setiap orang di dunia itu inginkan gitu. Nah, kemudian dari situ kita kemudian menerbitkan pemantauan hasil yang kita namakan sebagai Anyam Noken dan juga Stop Sudah. Kalau Stop Sudah itu banyak tentang pelanggaran HAM masa lalu atau pelanggaran HAM berat yang kemudian dampaknya pada mama-mama Papua. Dan itu sudah lama sekali ya, Mama Yosepa sudah buat statement, sudah dapat penghargaan. Kemudian juga hal lainnya juga kebijakan di masa presiden saat ini begitu ya. Soal pasar Mama Papua dan lain sebagainya, tapi kita melihat bahwa hal utama yang tidak dilakukan itu adalah betul dialog. Jadi mau pendekatannya ekonomi ataupun pendidikan, kemudian kesejahteraan, tapi kalau akar masalahnya itu belum disentuh, beda dengan Aceh dan Ambon, Poso itu tersentuh gitu dengan adanya resolusi damai dan sebagainya, tapi Papua tuh belum. Sepertinya politik kita itu masih setengah-setengah untuk bilang damai juga gitu. Mungkin takut harga diri entah siapa yang kemudian tercerabut kalau kita betul-betul damai dalam usaha-usaha dialog. Jadi betul sekali bahwa dengan dialog, dan dialog itu adalah mendengarkan seperti yang banyak kita lakukan dalam proses-proses penelitian, pemantauan, dan juga memahami kondisi yang real di sana, turun ke sana, menghadapi langsung gitu ya. Daripada kita mendengarkan dari sosial media mungkin atau dari ocehan tanda kutip orang-orang yang baru tahu soal Papua dan mendengarnya seru gitu kan, padahal ini bukan soal seru atau bukan, tapi ini soal dua ideologi yang bertabrakan antara NKRI harga mati dengan merdeka gitu. Dan itu yang harus didialogkan, dan saya percaya bahwa kita harus memajukan mama-mama Papua untuk menjadi tokoh dialog itu, karena pikiran kita sederhana, kita cuma pengen tenang hidup kita, udah titik.
mau laki-laki, perempuan, orang mana, kalau kita keganggu ya semua orang juga pasti akan teriak ya. Tapi kalau lingkungan kita aman, kita bisa hidup dengan tenang gitu, semua orang pasti juga mau itu. Jadi itulah, mudah-mudahan sudah 2 menit cukup. Oke, saya ke Pak Suhaidi sekarang. Tadi sudah banyak Pak, yang ada obrolan, ada pendekatan pembangunan, kemudian ada pendekatan dialog, kemudian ada otsus. Nah dari sisi akademisi ini, bagaimana kemudian melihat pembangunan di Papua yang sudah berjalan? Itu bagaimana? Ya, inti dari otsus itu sebenarnya afirmasi ya. Jadi dulu itu karena konflik segala macam ada jarak yang besar antara Indonesia secara umum dengan Papua. Kemudian dibikin otsus. Nah, di otsus itu 100% aspirasi masyarakat Papua yang dilakukan melalui MUBES itu diserap di situ, kecuali mereka. 100% saya bilang, karena sesungguhnya bicara integrasi pun dibolehkan di dalam proses itu. Hanya saja setelah 20 tahun itu jarak itu tidak berubah, bahkan mungkin makin berjarak gitu. Jadi kalau gambaran afirmasi itu sebenarnya begini, akhirnya ini sama. Nah ini selama yang pertama itu begini, bahkan makin ini. Nah itu ada kesalahan itu karena ada beberapa hal, ada pasal-pasal krusial yang tidak dilakukan. Soal integrasi tidak dibicarakan, kemudian soal rekonsiliasi di ban undang-undangnya, soal undang-undang hukum adat. Jadi banyak sekali, partai lokal dan lain-lain. Tapi justru di yang kedua ini, justru yang tidak dijalankan itu dihapus, itu beberapa di antaranya. Ini bagi kita masalah besar. Tetapi saya kira kita tidak bisa balik ke belakang ya, kita mesti maju gitu. Jadi meskipun banyak di undang-undang itu yang ada kelemahan tadi, yang menghapus pasal yang tidak dilakukan, tapi saya kira masih ada celah yang bisa kita lakukan ya. Misalnya dengan 5 provinsi, saya juga di dalam tim konsultan itu juga saya mengusulkan agar juga dibikin afirmasi. Jadi nggak bisa 5 daerah uangnya dibagi 5, itu nggak adil. Jadi 6 provinsi. 6 provinsi ya, sorry, 6 provinsi lalu dibagi 6 itu nggak bisa. Jadi pertama harus mengejar jarak itu, yang kedua mengejar jarak di antara 6 provinsi itu. Nah ini yang mungkin harus keterlibatan banyak orang, banyak pihak gitu. Kalau kita lihat budget dari Papua, provinsi 2 provinsi Papua itu hanya bisa dikalahkan oleh 5 provinsi di Jawa. Jadi ada di atas provinsi semuanya yang lain. Jadi secara budget sebenarnya ya boleh dibilang tidak ada masalah gitu. Saya tulis di Jakarta Post kemarin. Jadi berikutnya adalah presiden ya, presiden ya. Sebutnya UL Namanya, aja. Sebutnya gampang UL aja. Iya, ketuanya, ketua apa presiden? Namanya Ada 2 bentuk sekarang. Yang satu mengklaim membentuk sebagai pemerintahan sementara, Ya. Benny Wenda. Satu Iya, lagi iya. wadah koordinatif. Nah, yang kedua ini wadah koordinatif itu memberi peluang untuk untuk bicara, untuk dialog. Ya. Nah, menurut saya dari pihak pemerintah ini harus dimanfaatkan. Ya. Karena bagaimanapun program ini tetap jalan, nggak mungkin dihentikan. Ini program otsus. Di lain pihak dialog juga harus jalan gitu. Karena kalau ini tabrakan ya jadinya kekerasan. Jadi menurut saya dialog dengan UL ini itu bisa sebagai cara untuk mencari titik temu ya. Jadi di satu pihak program harus jalan tadi itu yang bersifat afirmasi, tidak boleh diulang bahwa penerapan OSUS itu sebagaimana dilakukan sebagaimana umumnya gitu. Ya top down atau
dari belakang meja gitu, nggak bisa ya. Harus ada benar-benar dilihat jarak-jarak ini harus dirapatkan. Yang kedua soal tadi itu, yang ketiga adalah yang kedua soal dialog tadi karena sudah dibuka. Yang ketiga soal pendekatan. Saya wawancara dengan beberapa pemuka agama, khususnya Katolik Protestan, itu mereka membuka diri untuk bersama-sama mengatasi ini soal pendidikan, soal kesehatan. Itu jangan hanya sendirian untuk kementerian itu karena kan resikonya besar ya kalau bersama dengan gereja ya atau agama lain itu, jadi ada keamanan untuk para aktivisnya, apakah itu guru atau petugas kesehatan dan sebagainya. Tapi sejauh ini progresnya sudah sejauh mana, Pak? Kalau Bapak melihat, apakah pembangunan ini melibatkan mereka sejauh ini? Ya, secara ya tadi itu, ini kan baru 2 tahun ya, apa namanya, undang-undang ini. Jadi ada usaha tapi belum, saya kira belum cukup maju ya. Kalau yang periode 1 itu memang lebih banyak fisik barangkali ya. Karena ada banyak kendala ya, misalnya informasi yang saya dapat, misalnya para guru yang harusnya ngajar di SD, SMP itu mereka pergi karena tidak kata dalam term tidak aman secara fisik maupun secara ekonomi ya. Nah, ada juga petugas kesehatan. Jadi belum tentu itu masalah jumlah atau kuantitas, tapi masalah situasi itu. Jadi ini harus diselesaikan gitu, masalah keamanan ini, soal pendidikan dan lain-lain. Nah, saya potong. Ini Ya. pakar pendidikan. Ya, mungkin lebih tahu. Iya. Di lapangan. Iya. Jadi kalau kami riset di Papua sudah beberapa kali juga, termasuk waktu itu dalam proyek PRN gitu, program riset nasional itu ya. Yang kami di kependudukan memang isunya kan soal kesehatan, kemudian soal isu sosiodemografis dan pendidikan. Saya pikir tadi kalau disampaikan para narasumber sebelumnya itu potret yang sangat presisi ya. Jadi kompleksitas di Papua itu begitu besar. Jadi ada soal keamanan, ada soal politik, ada ketidakpercayaan. Jadi kalau bicara dialog dalam konteks pendekatan tadi pun orang akhirnya jadi menggunakannya sebagai isu program ya Bu. Jadi harus dialog, kayak harus ada formal gitu. Padahal mungkin kalau kita bicara, kalau kita sudah saling kenal kan dialog itu kan sesuatu yang dari hati ke hati, saling percaya gitu. Ini dibajetin ya Mas ya? Ini jadi ada constraint itu gitu. Dan saya pikir kalau cara kami memang lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang di level bawah ya, maksudnya masyarakat langsung gitu, yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, karena kami pikir kalau kami bergerak di level yang formal gitu ke pemerintah dan lain-lain, kami tidak bisa menangkap sebetulnya permasalahan mereka apa gitu. Nah, ketika kami ngobrol gitu ya, kosakata otsus pun banyak yang tidak mengerti gitu. Apa itu otsus? Apakah dana ini dana otsus atau dana yang lain? Gitu. Tapi kalau dalam konteks masyarakat, terutama di dunia pendidikan, sesuatu yang mereka rasakan adalah sesuatu yang mereka dapatkan adalah yang mereka rasakan. Gitu. Bagaimana guru bisa hadir di sekolah misalnya. Kemudian bagaimana fasilitas kesehatan dipenuhi. Karena kalau bicara konteks pendudukan itu kan saling terkait antara pendidikan dan kesehatan gitu. Nah, kami kemudian ketika bicara pendidikan pun perspektifnya pendekatan hak asasi manusia gitu ya. Karena memang pendidikan ini bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Jadi bagaimana pemenuhan kesetaraan, kemudian aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas publik yang memang juga dirasakan di tempat lain, itu harus dirasakan juga oleh anak-anak Papua, dan juga dalam konteks ekonomi gitu ya. Jadi ini kan saling menjalin gitu. Nah, problemnya ketika kita bicara pendidikan, kalau didalami riset-riset 20 tahun ke belakang sampai sekarang itu problemnya hampir sama. Bahkan kita pukul mundur sampai era tahun 80-an sampai sekarang itu masih sama. Ketiadaan guru gitu misalnya. Kalau bicara pendidikan formal, bagaimana pendidikan bisa berjalan gitu kalau gurunya tidak ada. Kalau gurunya tadi seperti Pak Suhaidi takut gitu ya. Karena ada banyak persoalan di level lokal yang kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh orang yang tidak merasakan langsung bagaimana situasi di lapangan gitu. Bahkan kalau kami riset kan di lokasi-lokasi yang aman ya, di Tambrau, di Sarmi, di Kerom, kemudian Manokwari Selatan. Itu kan tidak ada isu kekerasan yang luar biasa seperti yang di Papua Pegunungan gitu. Itu saja guru
tidak hadir gitu. Apalagi kalau kita lihat wilayah-wilayah yang lebih sulit gitu ya. Jadi itu menurut saya menjadi problem. Jadi ketika bicara kegagalan pembangunan, kalau mau ditarik-tarik lebih awal ya kegagalan pendidikan. Gitu. Kegagalan pendidikan ada juga misalnya di ruang-ruang keluarga akhirnya, karena misalnya banyak program pembangunan yang tidak menyesuaikan dengan kondisi kultural gitu misalnya. Kalau kami misalnya kependudukan riset soal KB saja, bayangan mama-mama Papua ketika KB 2 anak cukup itu kan mereka mencurigai di sini kan tanahnya masih banyak gitu ya. Kok orangnya dibatasi, sementara ini orang-orang yang datang itu dibiarkan dan anaknya juga banyak-banyak gitu. Itu kan ada persoalan juga gitu. Akhirnya misalnya BKKBN juga proses ketika bicara kesehatan itu ada penjarangan kan, tidak 2 anak cukup lagi tapi dijarangkan. Tapi kan dalam konteks itu pendampingan untuk merawat anak, kemudian bagaimana gizinya cukup gitu ya. Kalau di dunia pendidikan kami sering melihat misalnya anak-anak yang tidak makan sebelum sekolah gitu, isu sarapan gitu. Mungkin di wilayah perkotaan sarapan itu isu yang sangat sederhana gitu ya. Tapi untuk wilayah di Papua itu jadi persoalan karena ketika anak lapar mereka tidak bisa secara fokus untuk mendapatkan pendidikan gitu. Literasi misalnya, numerasi, sesuatu yang dianggap di wilayah-wilayah perkotaan itu biasa gitu. Jadi kalau saya melihat soal Papua, yang mendasar-mendasar ini yang tidak terpenuhi karena yang kompleks di atas ini belum selesai gitu. Jadi kalau pendekatan ke provinsi lain bisa yang teknikalitas gitu ya, isu kurikulum, kemudian isu infrastruktur gitu ya. Kalau Papua tidak bisa itu gitu. Bahkan dalam konteks Otsus saya pikir malah gedung-gedung sekolah sekarang lebih bagus gitu di Papua. Kalau datang nggak ada gurunya. Merknya juga bagus sekali. Iya. Jadi nggak ada gurunya. Puskesmas misalnya, puskesmasnya rawat inap. Tapi tradisi budaya di sana tidak rawat inap gitu. Melahirkan itu harus bersama keluarga di rumah gitu. Akhirnya kan rawat inapnya tidak berjalan. Jadi banyak hal yang pendekatan-pendekatan yang pembangunan yang mungkin tidak menggunakan pendekatan sosiokultural gitu. Makanya ketika kami kemarin ya salah satu usulannya adalah bagaimana misalnya ketika bicara pendidikan juga memperhatikan konteks sosiodemografi gitu. Orang Papuanya seperti itu. Kemudian konteks sosial budayanya, kemudian juga tadi merangkul di lokus-lokus tersebut kan ada banyak tokoh agama yang memang sejak awal sudah bergerak gitu. Itu seringkali tidak dirangkul gitu. Bahkan sekarang kan kecenderungannya terpisah gitu. Itu problem yang menurut saya sangat mendasar, dan kalau kita tidak menyelesaikan yang mikro-mikro ini juga gitu ya, apa yang atasnya tidak selesai, yang bawahnya tidak selesai, jadi masa depan Papua damai itu agak lebih problematik ya, agak problematik karena anak-anak sendiri misalnya kalau proyek Indonesiaan di sekolah juga tidak dibangun itu gitu. Mereka juga nggak ngeh. Kalau saya biasanya kalau masuk ke kelas kan saya minta nulis gitu Bu, coba tulis kalau di Maibrat gitu, bisa nulis Maibrat tidak gitu. Kadang-kadang imajinasi tentang lokus mereka di Maibrat itu juga tidak tahu gitu misalnya. Ketika bicara dinaikkan lagi Indonesia, apalagi itu Indonesia gitu misalnya. Sementara kita ingin misalnya kalau yang perspektifnya integrasi kan ingin semuanya menjadi satu bangsa, template-nya sama. Tapi kan akhirnya memaksakan itu. Padahal kalau bicara pendidikan kan lebih soft ya, soft diplomasi gitu. Bagaimana mempengaruhi anak-anak ini, dibangun konstruksinya. Kalau bicara Gramsci kan hegemoninya yaitu di pendidikan. Ini tidak juga gitu. Jadi akhirnya ada banyak persoalan yang kemudian seperti pengabaian gitu akhirnya. Jadi anak-anak ini seperti diabaikan. Padahal ketika anak-anak ini dididik dengan baik, sudah banyak contoh bahwa mereka itu juga bisa bersaing. Misalnya di sekolah-sekolah yang memang dididik dengan baik, misalnya salah satu contoh yang kami riset, Sekolah Anak Indonesia di Sentul, itu program kerjasama dengan pemerintah wilayah Tambrau, kemudian Asmat dan lain-lain. Itu betul-betul dididik, bahkan anak-anak kelas 2 SMP sudah membaca Pramudia Anantatur gitu ya. Buku yang mungkin tidak dibaca di sekolah-sekolah lain itu. Ketika ditanya cita-citanya juga ada yang jadi ahli molekuler dan macam-macam lah pokoknya. Jadi imajinasi ini tidak dibangun gitu melalui pendidikan. Kalau soal politik dan lain-lain tadi pendekatannya mungkin sudah dibahas oleh para narasumber yang lain. Oke, saya mau masuk ke Bu Andiana. Jadi tadi itu kita udah membahas ada pendidikan, kemudian ada secara politik juga, konflik HAM dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya kasus-kasus ini, isu-isu ini adalah isu-isu yang terhubung.
Apalagi kalau kita ngomongin tadi, kita sempat ngobrol di sana, ada HAM generasi kedua, ada generasi satu yang sebenarnya saling terhubung, dan jangankan 5 isu atau 6 isu, satu aja kita nggak pernah menyelesaikan itu. Nah, kalau dari perspektif Bu Andriana, kebijakan pemerintah saat ini untuk menyelesaikan beberapa yang nanti Bu Andriana bisa contohkan satu kasus mungkin ya, atau satu isu yang kebijakannya apakah sudah tepat untuk Papua untuk menangani konflik, dan ke depan tuh sebenarnya pemerintah tuh harus gimana? Kalau pendekatan penyelesaian konfliknya belum ada yang tepat. Tapi kalau pembangunannya, paling tidak, saya lupa berapa tahun lalu itu kan sudah ada model pembangunan di 7 wilayah adat. Pemerintah mendapatkan pesan bahwa memang tidak bisa kita punya template yang sama lah di Papua. Jadi berbasis kepada adat. Tapi kalau kembali ke Papua sendiri, di wilayah adat itu kan juga sangat rumit ya di setiap wilayah adatnya. Nah, itu bagaimana seluruh sektor prioritas yang ada dalam Undang-Undang Otsus itu bisa dilakukan dengan template yang berbeda-beda di masing-masing wilayah itu. Temuannya juga macam-macam pasti. Mungkin secara umum Anggi bisa menceritakan tadi misalnya soal pendidikan kesehatan. Tapi kalau kita masuk ke wilayah-wilayah itu mungkin banyak situasi yang berbeda. Misalkan contoh soal kesehatan. Ini kalau nggak salah laporan SKPKC tahun berapa lah ya, waktu itu mungkin sebelum COVID atau pada masa COVID. Jadi ada perubahan lifestyle juga di Papua itu. Misalnya bagaimana ibu-ibu itu untuk cepat saja bisa memberikan sesuatu kepada anak yang masih balita, bisa dikasih makanan instan. Padahal itu kan sangat tidak sehat misalnya. Hal semacam itu perlu kita tahu. Jadi kita akan melihat sebenarnya perubahan lifestyle mereka itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Siapa sih yang bawa makanan-makanan instan tuh ke Papua misalnya? Nah, itu kan harus dipelajari. Jadi kalau kita memperbaiki situasi di sana hanya berbasis kepada kebiasaan mereka, tapi kemudian diubah begitu drastis oleh kepentingan eksternal yang masuk di sana, nah itu hasilnya kita lihat buruk untuk Papua. Nah, kemudian ada gerakan misalnya kembali ke pangan lokal. Bahkan misalnya ada dokter di Jayapura mengatakan bahwa orang Papua yang sudah berusia 40 tahun ke atas itu makan pangan lokal sudah, jangan makan nasi lagi, karena nggak cocok, misalnya seperti itu. Artinya apa? Pembangunan di Papua itu memang tidak bisa dengan template yang sama, harus disesuaikan dengan kondisi makanannya, tradisinya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita kerap melihat Papua itu dari fisik atau misalnya kebudayaan itu dari produk. Padahal yang kita tidak paham, tadi yang saya bilang kenapa butuh mendengarkan, itu pandangan hidup orang Papua itu kita tidak paham. Filosofi hidup mereka kita tidak paham. Pendidikan yang kita ajarkan misalnya, kenapa tidak cocok? Anak-anak Papua mungkin lebih bisa menangkap dengan sesuatu yang visual. Jangan kasih teori banyak-banyak misalnya begitu. Nah, itu yang menurut saya, kita merasa kita sudah tahu, sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Antropolog kita itu belum bekerja di seluruh tempat di Papua. Peneliti di Papua yang antropolog berapa orang sih? Tulisan antropologi yang kita baca selalu tulisannya Pak Mansoben misalnya. Yang lain-lain tumbuh tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Nah, bagaimana kita bisa memahami Papua? Kita nggak tahu sebetulnya mereka itu seperti apa. Karena menurut saya Melanesia itu perlu kita pelajari. Kita nggak bisa anggap itu kita tahu, gitu. Jadi kalau dari sistem tradisionalnya, semua kita harus pahami sistem kekuasaan, sistem ekonomi, sistem sosial budaya. Jangan kita anggap itu sama dengan yang kita tahu di budaya yang lain, persis seperti itu. Nah, kalau kita tidak tahu dan kita tidak mau mendengarkan apalagi, pasti kita menangkap yang salah. Contoh sederhana, kalau kita berdiskusi, ngobrol lah ya, kemudian kita bilang, kita bikin ini yuk misalnya. Terus teman-teman bisa bilang begini, oh bagus itu, tapi ibu aja yang bikin. Artinya apa? Dia menolak. Kita pikir, wah kita hebat nih, oh iya bagus ibu, bagus. Kalau dia bilang, oh itu ibu saja ya, saya tidak. Berarti dia tidak sepakat, ada apa di situ. Dan kita kadang-kadang kepedean nggak sih, merasa kita paling tahu gitu. Nah itu, nah mungkin ini pengalaman beberapa LIPI dan Bappenas ya dulu, waktu masuk di Wamena, tim peneliti itu bertanya, masyarakat butuh apa? Kami bisa bantu apa? Jangan bawa sesuatu yang tidak dibutuhkan mereka. Waktu itu ya,
Tapi kemudian program itu selesai ya, again ini kan program kan, kemudian putus, nggak jadi lanjut, ya udah kembali lagi. Strukturnya ganti gitu ya. Seperti itu. Jadi kita mesti bertanya seperti apa. Nah ini agak lompat sedikit. Belakangan saya tanya, iya Bu, kalau kita dialog, tuh ada yang bicara aneh-aneh gitu di dalam dialog, apa gitu misalnya ekstrim. Saya bilang jangan dikasih. Kalau ekstrim ya jangan dikasih. Saya bilang artinya begini. Kita mesti punya analogi begini. Ibaratkan Jakarta itu orang tua, Papua itu anak. Anak boleh kan minta apapun ke orang tua. Tapi kalau orang tua tidak mampu, bilang yang ini kami tidak bisa. Kalau ini saja bagaimana? Di situ ada dialog, ada interaksi di situ. Kalau minta ini nggak boleh, anak itu minta lagi, coba lagi. Itu maksud saya. Di situ sebenarnya yang saya selalu berusaha untuk lebih memahami lah kira gitu. Kalau saya ngomong begini, responsnya begini, maksudnya apa ya? Jangan kita pikir kita tahu semua. Nah kalau mau jujur baca Mop Papua itu, atau dengar Mop Papua, itu banyak sekali cerita-cerita kehidupan, pergulatan hidup Papua yang kita bisa belajar dari situ. Mop itu sudah menceritakan kehidupan orang-orang Papua itu seperti apa, bagaimana mereka berhadapan dengan tentara, bagaimana psikologis orang di daerah konflik harus menyelamatkan diri. Itu jadi saya merasa selama ini dari 2004 sampai sekarang itu saya masih terus merasa harus berinteraksi banyak dengan teman-teman Papua untuk lebih mendengarkan mereka. Kita jangan curiga. Oh curiga ini trust issue yang tadi Usman bilang itu kita pelihara sendiri jadi. Sebenarnya kalau kita mau dengar itu banyak yang bisa kita selesaikan. Nah, karena tidak mau dengar, merasa tahu yang paling tahu, melihatnya dari Monas gitu, ya salah lah di sananya gitu. Oke. Ini saya sekalian mau pamit Iya sih. nih. Tapi saya mau titip juga ilustrasi antropologis yang cukup penting untuk Papua adalah kebun ubi, Mbak Adriana. Gitu. Jadi ibarat kebun ubi itu di Papua, mereka tahu bahwa Jakarta, pemerintah pusat ingin meminta ubi dari Papua, emas, batu dan lain-lain gitu. Tapi orang Papua bilang, kami pasti kasih ubi, tapi biar kami yang memotong ubinya. Kakak mau berapa? Yang terjadi adalah Jakarta itu mengambil pisaunya, memotong ubi sendiri, mengambil kebunnya, bahkan mengusir orang Papua dari kebunnya, dari tempat di mana emas itu berada. Nah ini saya kira akar soal yang selain sejarah integrasi gitu ya. Saya kira soal perebutan sumber daya alam itu, cara-cara Jakarta yang tidak, dalam kasus Blok Wabu di Intan Jaya itu kan tidak meminta pendapat dari masyarakat adat di sana gitu kan. Padahal dalam standar internasional itu kan ada 3 kewajiban pemerintah itu. Duty to inform, duty to consult, and duty to obtain free and prior informed consent. Itu nggak dilakukan. Sama seperti waktu merubah Undang-Undang Otsus. Tapi sebelum saya jadi malah terlambat, saya titip itu aja. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Adriana, Mas Wedi, Mbak Mariana, dan juga Pak Beni serta Bung Anggi. Saya serahkan kepada Mata Rinto. Pak Beni, tadi Bu Adriana sudah sampaikan bagaimana kemudian progres kebijakan dan nanti ke depan itu harus seperti apa. Nah dari Pak Beni sendiri, itu seperti apa ya ke depan? Apalagi kita kan tahu ya, udah 6 DOB sekarang dan itu ASN-nya kan pasti pindah tuh yang dari Papua Barat ke Papua Barat Daya gitu kan dipecah itu. Itu bagaimana? Iya. Silakan dimakan juga itu. Iya. Ibu ini dia sendiri dimakan banyak. Terima kasih. Jadi saya pikir DOB ini kan di Papua ini dalam kerangka Otsus Papua gitu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita sekarang di Papua adalah apakah masih ada Otsus di Papua atau tidak gitu. Banyak masyarakat tanya seperti itu kepada saya. Karena kita lihat, wah ini Papua sama aja dengan provinsi lain di Indonesia. Padahal sebenarnya dari Otsus itu sendiri ada 24 karakteristik ya, yang sudah diatur gitu. Di pasal 5 ada pembentukan MRP, di pasal 6 ada pengangkatan 1/4 kursi. Jadi DPR provinsi di Papua tuh ada yang dipilih, ada yang diangkat gitu. Kemudian ada pasal 28 ada partai politik, tapi kemudian dilikuidasi dengan Undang-Undang 2 kemarin. Terus di pasal 45 ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ada Pengadilan HAM di Papua, dan kemudian Komnas HAM Perwakilan Papua, tapi
20 tahun ini tidak pernah terbentuk gitu. Di pasal 62 setiap orang asli Papua mempunyai hak untuk mengakses pekerjaan. Kemudian di pasal berapa itu untuk penentuan Kajati dan juga Kapolda Papua harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Papua. Nah, apakah ini berjalan atau tidak gitu, sehingga saya pikir hal-hal yang ada di dalam Undang-Undang Otsus itu yang kita tuntut. Nah, itu dilaksanakan aja, kita tidak perlu tambah yang baru-baru. Karena kalau kita lihat 24 karakteristik itu juga terakhir ada BP3 UKP ya, jadi 25 nih di catatan saya ini. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana supaya aparatur pemerintah di Papua ini secara konsisten menjalankan dan mengimplementasi Undang-Undang Otsus itu. Saya pikir kalau itu dijalankan dengan konsisten, dengan merangkul semua pemangku kepentingan yang ada di sana, dengan 3 agenda besar itu ya, yaitu afirmasi, keberpihakan, kemudian yang kedua proteksi, dan ketiga adalah empowerment. Saya pikir bisa mengakselerasi orang asli Papua. Karena saya dulu kan kerja juga di NGO di World Vision, hampir 15 tahun ya. Nah itu kita sudah dari tahun 80, 90 membangun Papua. Jadi bagaimana menggerakkan community development yang berbasis dengan masyarakat, tapi hancur. Dengan Otsus ini hancur. Ya saya harus katakan itu, Otsusnya baik, tapi para bupati, wali kota, implementasinya bikin kacau gitu. Sekarang masyarakat yang biasa tanam ubi, Pragmatis ya, Pak. iya jadi pragmatis. Mereka lebih baik bikin proposal terus ngantar ke kantor-kantor bupati gitu. Nah, Sekarang mau pilpres ya. iya, apalagi sekarang. Dia tunggu dulu, tim sukses datang. Iya. Jadi seperti itu, Mas. Kira-kira kita ingin konsistensi lah jalankan apa yang ada dalam Undang-Undang Otsus. Sekarang sudah ada PP 106, dan PP 107 ya, sebagai implementasi dari Undang-Undang 2 2021 itu. Kalau dijalankan secara konsisten ya saya pikir bisa jalan dengan baik. Karena Jokowi juga, ini kemarin dia datang sudah yang ke-18 kali ya. Tapi pertanyaan kita apakah konflik dan kekerasan militer di berbagai daerah diselesaikan atau tidak? Itu yang saya pikir harus jadi homework kita semua ya. Pak Edi, kalau kita tadi ada banyak poin dan kan sebenarnya ada banyak komponen, kemudian hal-hal yang kemudian menyebabkan konflik. Kalau dari Pak Edi, satu poin saja mungkin ya, yang paling jadi akar masalah. Apakah tadi kalau Bang Usman kayaknya dia melihat bahwa perampasan ekonomi dan agraria menjadi salah satu akar yang mengakibatkan tidak hanya konflik, tapi memang status Papua yang seperti itu pendidikannya, seperti itu sosialnya, konflik itu dipertahankan ya karena untuk mempertahankan ekonomi misalnya perampasan. Kalau dari Pak Edi bagaimana? Ya memang tadi bagus sekali dari Pak Beni. itu tentang 3 hal tadi, afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. Itu sebenarnya Otsus itu harus di breakdown dengan mungkin saya mengistilahkan sebagai multikulturalism policy gitu. Jadi penerapan undang-undang ini harus dengan sendirinya memproteksi OAK gitu ya. Ini sebenarnya ada cukup banyak contoh ya. Contoh yang paling bagus adalah Singapura. Ketika terjadi relokasi dari desa ke flat, itu semua flat itu dipetakan sesuai dengan persentase etnis, ras ya, Melayu, Cina, dan India. Dan itu tidak boleh ditukarkan, tidak boleh ada Melayu dalam berapa kamar, itu harus diseling-seling. Ini tidak boleh dijual ke ras lain, boleh hanya satu ras untuk mempertahankan persentase itu. Nah di Papua, saya mungkin salah, saya lihat itu banyak misalnya kios-kios di desa-desa, kecamatan kecil-kecil, yang mungkin tadinya punya bagi-bagi antara pendatang dan OAP ya, tapi kemudian karena proses persaingan dan lain sebagainya, OAP-nya mundur dan akhirnya di pasar juga begitu. Jadi maaf kalau kita lihat di pasar itu orang paling depan itu artinya trotoar ya, mohon maaf ya. Itu OAP, belakangnya itu mungkin Jawa, belakangnya lagi
Sulawesi, baru di Cina yang belakang itu yang lantai, yang 2 lantai gitu. Nah ini nggak bisa dipertahankan seperti ini, itu harus ada kebijakan. Kalau nggak ya yang depan akhirnya hilang gitu. Pergi ya. Iya pergi ya hilang dengan. Jadi memang harus ada pengaturan dan harus ada konsistensi. Dulu karena katanya di Senen, di apartemen Senen itu ada pengaturan antara orang Chinese, orang Jawa, orang ini yang sudah dibagi-bagi gitu. Nah, tapi sekarang udah milik satu etnis. Ini bukan soal anti etnis ya, tapi bagaimana supaya ada proteksi seperti itu. Nah, pada saat proteksi itulah terjadi pemberdayaan. Misalnya kalau terjadi jarak yang terlalu tinggi antara pendatang dan OAP-nya didorong gitu. Itu persis yang terjadi di Singapura. Sampai sekarang itu ada organisasi misalnya yang memberdayakan pendidikan Melayu. Itu oleh pemerintah, kalau lembaga ini bisa memperoleh dana dari masyarakat itu 1 M, maka pemerintah akan nambahin 1-2 M. Jadi pemerintah pertama mendorong voluntary, yang kedua mendukung itu. Jadi menurut saya memang harus diberi keterampilan berorganisasi, bekerja sama, gitu-gitu. Kalau hanya dikasih duit lalu ditinggal pergi ya pasti habis lah. Itu bukan kesalahan orang yang kasih, itu kesalahannya orang. Iya kan? Betul kan? Jadi Kasih duit dari capacity building. iya, ini kan capacity building sama sekali. Dan kerjasama dengan organisasi tadi yang nggak organisasi yang sampean ya kerjasama NGO tadi. NGO tadi. Itu harus ditindaklanjuti. Kalau itu dibiarin aja kan lama-lama habis juga ya. Jadi kalau misalnya ada NGO yang bisa mengkapitalisasi 2M, pemerintah harus nambahin gitu supaya lebih luas. Nah kayak gitu menurut saya penting sekali. Itu yang harus ada derivasi dari policy itu dengan kebijakan multicultural policies macam itu menurut saya. Nah masalahnya memang di kebijakan kayak gini nih masalahnya. Itu kenapa konflik terus, kesenjangan terus gitu. Jadi menurut saya intinya ada di policy. Oke. Sebenarnya tadi saya mau nambahin ya, kayak tadi kita cerita ada yang di Bukit Bintan ya. Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintan. Ya, Pegunungan Bintan yang Profesor siapa tadi Ibu? Prof N. Prof N itu dia Kan ada yang kreatif kayak gitu ya. ya Jadi kalau harusnya kan dia- dia support pemerintah ya. Gitu. Dibesarkan gitu. Silakan Ibu. Ya, mungkin kesempatan saya sedikit kali ya, karena saya bicara tentang perempuan saja mungkin. Tapi ya kan perspektifnya tergantung dari yang mengundang. Jadi sejak Otsus ada itu justru KDRT, HIV AIDS, ya kan, terus banyak masalah-masalah baru yang terjadi pada perempuan Papua, terutama para istri, kemudian juga banyak subur prostitusi ya, termasuk adanya pendekatan keamanan, kemudian pembukaan lahan tambang baru dan lain sebagainya. Itu semua tumbuh subur, dan bukan subur ya, tapi seperti penyakit yang justru melanda pada perempuan-perempuan Papua dan tertinggi di Indonesia, termasuk kemiskinan. Jadi Otsus melahirkan ironi, yaitu sesuatu yang sebaliknya dari tujuan semula. Nah ini sebetulnya harus dievaluasi implementasinya. Otsusnya sudah bagus ya, termasuk memikirkan soal perempuan, keterwakilan perempuan, suara perempuan, tapi selama kita, pemerintah Indonesia itu belum paham siapa itu Papua, maka sampai kapanpun Otsus ini tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Lalu juga misalnya tentang makanan. Makanan itu kan sudah diseragamkan di masa Orde Baru ya, semua harus makan beras. Tapi kita lupa bahwa beras itu hanya di Jawa dan di Sumatera. Mayoritas orang Indonesia itu makannya bukan beras, termasuk di Indonesia Timur dan Papua ya, termasuk Papua maksudnya. Nah, ketika mereka kembali lagi menjadi makan
apa namanya sagu dan lain segala macam itu kan sudah susah karena lahan sudah dibuat sawit semua. Perjuangan sendiri, dan kita sekarang norak kan, suka makan itu kan, norak dipamer-pamerin di sosial media. Padahal itu sejarahnya sejarah yang terluka ya buat orang-orang di timur sana. Lalu kita tahu bahwa ada keyakinan mereka soal sagu itu adalah roh leluhur yang seharusnya tuh itu sama dengan menyakiti agama kita kan. Kita misalnya punya keyakinan atau kepercayaan pada Tuhan yang kita yakini, lalu itu dibuang begitu saja. Jadi memang secara budaya pun Papua itu sudah tersakiti. Bukan hanya soal kekerasan, pelanggaran HAM berat masa lalu, bukan hanya soal tambang, pembunuhan, perkosaan, ras dan lain sebagainya, tapi juga akarnya mereka itu dihilangkan. Bahkan gunung-gunung yang mereka sebut sebagai mama itu diratakan. Kita bisa bayangkan betapa habisnya ya, disebut sebagai genocide budaya juga sebetulnya itu terjadi pada wilayah Indonesia kita yang bernama Papua. Nah, saya setuju tadi Bu Adriana bilang kita harus seperti orang tua. Kalau saya bilang seperti ibu. Tapi bukan ibu tiri ya Pak. Ibu tiri juga baik sebetulnya. Sebagai ibu pertiwi, jadi kalau ada anak yang sepertinya tertinggal, kan kita ada istilah tertinggal, terjauh, terdepan ya kan? 3T. Nah, anak terluar ini, terjauh ini bagaimana? Kok dia minta keluar dari rumah terus kan? Seperti anak yang broken home, bertahun-tahun dari zaman Soekarno gitu. Ini si ibu harus paham. Nah, saya menangkap iklannya Pak Presiden tentang Duga. Jadi beliau bilang di dalam TikTok kita sosial media bilang, Anda tahu Duga? Apakah Anda pernah ke sana gitu kan? Lalu dia menggambarkan dirinya bersama istrinya ke sana dan dia kaget. Kenapa tidak ada jalanan? Bagaimana mereka bisa keluar, dan ini wilayah yang sangat terisolasi dan ini tidak akan bisa berkembang. Nah, di situ perspektif orang Jawanya kan ketahuan ya. Bukan ketahuan ya, tapi itu perspektif orang Jawa yang asal mulanya pembangunan adalah infrastruktur. Padahal di Papua nggak seperti itu. Papua itu setiap senti itu adalah tanah adat ya Bu ya. Jadi kalau dia pakai air. Nah, lewat air kan. Dulu juga kan Nusantara kan Indonesia juga semua lewat air. Jadi setiap ada perubahan atau pembangunan itu kan dia mengganggu 1 senti tanah milik orang Papua gitu. Nah, Pak Presiden tidak paham itu. Jadi seharusnya tuh ketika pemimpin baru nanti mungkin mau bicara Papua, ini harus dijelaskan dulu di belakang layar nih ya, Bapak atau Ibu Presidennya gitu ya. Nah, kalau enggak nanti kayak gitu lagi, datang ke sana, ya semuanya nggak pakai baju, lalu dipakein baju. Nah, itu kan katanya Bhinneka Tunggal Ika, katanya kita bangsa yang aneka ragam tapi kita nggak paham apa yang kita sebut itu sendiri. Nah, itu semua berdampak pada perempuan, dan saya pikir Otsus memang harus dijadikan refleksi, lalu cek atau dengarkan apa yang mereka butuhkan orang Papua. Lalu juga banyak korban kan, HIV/AIDS, KDRT dan lain sebagainya, budaya yang rusak, makanan yang kacau balau, gizi yang buruk. Itu PR besar ke depan untuk pemimpin kita nanti. Tapi untuk pendampingan dari Komnas Perempuan terhadap dampak-dampak seperti itu ada nggak? Kalau Komnas Perempuan bukan lembaga pendamping ya. Kalau lembaga pendamping atau rekomendasi kita kuat sekali. Bahkan sudah ada 2 laporan yang kita berikan ke 3 kepemimpinan di Indonesia, 3 presiden dari zaman Ibu Mega, Pak SBY sampai Pak Jokowi. Tapi ya selama tidak ada pemahaman tentang Papua itu sendiri, bahkan bukan cuma Papua ya, kalau Usman bilang tadi perampasan tanah, lahan, itu semua wilayah Indonesia itu mengalami itu. Dan itu lagi ramai sekarang justru di periodenya Pak Jokowi ya, yang datang ke Komnas Perempuan itu tanah-tanah mereka diambil, bukan hanya Papua. Dan itu juga menunjukkan bahwa ketika kita bayar pajak ke negara, tapi negara ternyata membela misalnya perusahaan ya kan kita bingung sebagai masyarakat gitu. Jadi makanya ada bisnis dan HAM. Harusnya Pak Usman belum pulang nih, dia yang bicara. Nah ya, jadi itu masalahnya, kita temuannya itu juga banyak juga pengaduan soal
lahan dan lain sebagainya, dampaknya pada perempuan langsung. Ya. Ini juga kita kan ya berapa bulan ya, 3 bulan lagi tuh pilpres ya kan, ada 3 calon. Pak Jokowi juga sebentar lagi sampai Oktober. Ini gimana nih narasumber memandang Papua? Bukan keberpihakan kita kepada capres, tapi apa yang bisa kita lakukan dan direkomendasikan nanti khususnya di tahun politik. Mungkin dari sisi pendidikan dulu kali. Kalau dari pendidikan sebetulnya apa ya? Saya sangat memegang kata-kata dari Romo Diarkara. Dia bilang pendidikan itu menemani. Sebetulnya ketika bicara menemani itu ya di anak-anak Papua ini justru harus ditemani oleh ibu-ibu itu tadi kan. Tapi yang jadi problem kan kita tidak menemani gitu. Jadi anggarannya turun, dibikin sekolah, tapi kemudian gurunya tidak hadir. Dan tali temali dengan problem sosialnya tinggi sekali gitu, karena ketika kami riset beberapa hari live in di lokasi itu kelihatan sekali. Misalnya kita seringkali bahkan ketika wawancara teman yang mabuk gitu ya, terus ada situasi di mana orang tua bercerita tentang keluhan-keluhan yang tadi disampaikan oleh ibu juga gitu ya. Anak-anak kenal dengan sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi mereka sampai dewasa, bahkan sebetulnya tidak boleh dikonsumsi oleh mereka gitu ya. Makanan-makanan yang tidak sehat Dari gitu luar ya. juga ya. Iya, gula kan ya, gula-gula itu sangat disukai. Sementara kan mereka dalam konteks tertentu karena kurang ditemani, tidak tahu treatmentnya misalnya. Supaya gigi tidak rusak ya harus sikat gigi misalnya. Supaya tidak gatal ya harus dicuci misalnya pakaiannya gitu misalnya. Jadi ada proses-proses yang menemaninya ini luput di dunia pendidikan gitu. Dan ketika bicara kebijakan pemerintah, itu kan banyak kebijakan yang sifatnya kemudian sangat teknikal gitu ya misalnya. Dan sesuatu yang bahkan mungkin untuk orang-orang di Pulau Jawa pun itu tidak bisa diterapkan secara optimal. Jadi itu yang menurut saya menjadi sangat persoalan. Kalau bicara narasinya di Undang-Undang Otsus, kemudian di Inpres Percepatan Pembangunan Papua, narasinya sudah sangat bagus terkait pendidikan. Misalnya pendidikan yang memperhatikan konteks sosial budaya dan lain-lain itu sudah masuk gitu misalnya. Dana pendidikan harus 30% misalnya, bahkan yang baru 35% gitu ya. Tapi ketika bicara implementasi, ini akhirnya implementasi tadi Pak Beni bilang. Kita tidak perlu menagih yang di luar Undang-Undang Otsus gitu ya. Di pendidikan saja ya, tagih saja yang di dalam Undang-Undang Otsus itu banyak yang tidak terimplementasi. Bahkan kan narasi awalnya tadi yang Pak Beni sampaikan ya, ada pemberdayaan itu tidak muncul gitu. Dan kalau kami lihat ya, Wahana Visi itu kan lembaga filantropi yang sudah lama menangani di Papua ya. Lewat yang terbaru kan banyak pendekatan literasi misalnya ya. Kemudian UNICEF juga ada dengan Early Grade EGRA gitu ya, pendekatan bagaimana anak-anak bisa membaca cepat gitu. Itu udah banyak sekali dan sudah diadvokasi ke pemerintah lokal termasuk. Tapi ketika balik lagi misalnya kalau saya tahun lalu kok hilang lagi ya, nggak sustain. Jadi Cuma 5 tahun. Iya. Terus kami beberapa kali menemani Pak James Modo Pak James Modo, Dinas Pedante ya. Dia pernah jadi staf ahli juga di kementerian. Itu ada beberapa program inovasi yang dilakukan, termasuk misalnya pemberian gizi bagi anak, makanan sehat bagi anak di sekolah gitu ya. Ketika dia balik ke beberapa lokasi proyeknya itu sudah hilang. Padahal itu proyek-proyek itu kan diinisiasi entah oleh NGO atau lembaga-lembaga donor untuk dilanjutkan oleh pemerintah. Betul. Tapi itu tidak berjalan. Jadi isu sustainability itu menjadi sangat penting. Jadi kalau bicara kalau bahasanya salah satu dosen Ucen tuh jangan membawa baju baru untuk pendidikan di Papua gitu. Bawa saja jangan membawa baju baru, jangan memberikan pakaian baru. Pakai saja sesuatu yang memang sudah ada di mereka gitu misalnya. Kalau dalam kurikulum 13 misalnya dulu ada pendidikan kontekstual, ya gunakanlah sesuatu yang sangat kontekstual dari mereka. Karena justru anak-anak tidak mengenal lingkungan mereka. Jadi ketika bersekolah bukan mendapatkan pencerahan tentang lingkungan sekitar gitu, tapi ketika bersekolah mereka justru dicerabut dari lingkungan sekitar karena dijauhkan dari lokasi alamnya gitu. Dan termasuk dari identitas kulturalnya. Siapa mereka itu mereka juga seringkali tidak paham, apalagi generasi yang sekarang mungkin ya. Ya kita semua juga karena sekolah memang untuk pergi kan. Jadi ketika dapat pendidikan modern justru dapat jadi harus pergi gitu. Ketika bicara Tambrau misalnya, Tambrau itu kan lokasi konservasi. Banyak anak yang tidak tahu secara di sekolah itu nggak ada pengajarannya gitu bahwa hutan ini adalah lokasi konservasi yang harus dijaga dan lain-lain. Jadi situasi-situasi itu kan memperumit ya. Dan ketika bicara pendidikan di tanah Papua,
tidak hanya di tanah Papua, sebenarnya di seluruh Indonesia kan kita tidak dibangun imajinasi visi besarnya gitu. Jadi jatuhnya ke yang teknikal itu. Jadi Teknokratik. iya sangat teknokratik. Kemudian kalau yang teknokratik itu jalan aja sebenarnya udah bagus. Tapi nggak jalan juga. Kayak karena jalan iya juga. kan ada riset yang bilang bahwa oh ini pendidikan Papua harus kontekstual, harus berbasis akar budaya dan lain-lain. Ya itu kan next step sebetulnya. Kalau gurunya nggak ada yang bisa nerapin pendidikan kontekstual itu gitu. Ya kalau saya nongkrong ketika anak-anak mau sekolah itu 7:30 kok belum masuk gitu ya. Jam 9 kok belum masuk gitu. Jadi nanti gurunya tiba-tiba datang karena ada orang asing ya, ada orang asing. Jadi pas sekolahnya gurunya datang gitu. Jadi ya situasi-situasi itu di lokasi-lokasi aman. Apalagi di lokasi yang sulit ya. Belum tadi yang Ibu bilang juga ya isu kekerasan itu juga terjadi gitu ya, misalnya karena ketika ada juga yang misalnya yang cerita bapak coba cek saja kalau dana kampung belum datang ini semua orang diam-diam saja gitu, tapi ketika dana kampung datang lo sudah pergi kemana, kemudian hutang di kampung hutang di warung-warung itu selesai gitu ya, misalnya lunas, jadi dana kampung digunakan untuk membayar hutang gitu, konflik adat gitu ya, sesuatu yang mungkin tidak jadi bayangan orang Jakarta gitu. Ada situs-situs rumit yang membuat mereka juga bergantung soal makanan tadi ya, misalnya ketika kami nanya mama-mama itu sarapannya apa, ya sarapannya beras nasi gitu ya. Ketika ditanya apakah pernah makan pape dan sagu dan lain-lain, oh itu kalau acara kumpul-kumpul saja karena susah mahal Berubah, saja. Jadi berubah, jadi banyak hal yang memang yang kecil-kecil ini justru jadi persoalan mendasar. Satu hal saya lupa, mohon maaf, boleh Iya. sedikit ya? Silakan. Nanti bisa disambungkan juga dengan bagaimana nanti kita di tahun politik ini. Ya, dikit. Ada pertemuan dengan Bappenas kemarin yang menarik. Jadi dari pihak aparat tentang Papua itu bertanya, ini kan Otsus Papua ya, tapi kenapa pendekatan keamanan itu harus dari pusat? Kan udah Otsus. Ya silakan Papua sendiri yang mengatur keamanannya. Saya pikir itu logis loh, dan itu itu muncul dari TNI. Peningkatan juga kan. Jadi artinya Ada kesadaran juga. ada strategi yang sebetulnya harus dievaluasi juga dengan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan. Masih orde baru sepertinya ya, masih ada. Nah jadi itu tumbuh dari justru anak-anak muda yang lahir di dalam institusi keamanan, yang mulai mempelajari serius tentang otonomi khusus dan kebijakan-kebijakan daerah yang penting untuk penyelesaian konflik gitu. Itu sih sebetulnya mungkin harus didengarkan oleh pemimpin di masa mendatang. Pemimpin sekarang dan calon pemimpin. karena masih menjabat kan sampai Oh iya, masih lama ya. Punya perubahan yang Tiba-tiba, sangat baik ya. gitu kan. Iya, Di akhir periode semoga saja gitu. Ya, mungkin ke Pak Beni, gimana Pak Beni pendapatnya? Iya, saya pikir memang saat ini di seluruh Indonesia dan hampir di Papua ini ditunjuklah PJ-PJ nih. Ada PJ Gubernur di 6 provinsi di Papua dan berbagai kabupaten tuh PJ Wali Kota dan PJ Bupati. Nah kalau saya tidak salah itu ada indikator pencapaiannya itu ada stunting, apalagi itu mungkin mempersiapkan pemilu dengan aman dan damai nih. Nah saya pikir yang terpenting hari ini di Papua ya kalau bisa PJ Bupati, PJ Gubernur, PJ Wali Kota nih harus mengambil posisi netral ya. Jangan sampai ada hidden agenda dari Jakarta untuk kemudian mengarahkan ke satu pasangan gitu atau satu partai politik. Karena kan kita baru dengar, baru hangat ini ada fakta integritas antara Kabinda Papua Barat dengan PJ Bupati Sorong yang kemudian diciduk KPK ya 1 atau 2 minggu yang lalu ya. Nah ini kan memberi indikasi bahwa jangan sampai di yang PJ-PJ yang lain juga ada fakta integritas seperti itu ya. Jadi saya pikir ya pesan Pak Jokowi yang netral ya harus dilakukan karena ini kan kalau kita lihat Papua ini kan sebenarnya kalau kita bicara Otsus ini sebenarnya bagi saya lihat ini bukan menyiram air tapi sedang menyiram bensin ini. Bensin terus tinggal siapa yang menyulut ini terbakar. Jadi kita upayakan supaya jangan ada yang sulut gitu. Ini diredam. Saya pikir itu masukan saya ya. Di
tinggal Ya, Pak Edi dan saya kira Bu Ani. Ya. ini ya, memang unfortunately ya, pada saat implementasi OSUS bersamaan dengan itu ada pilpres dan pileg dan Pilkada. pilkada. Ini satu kerumitan yang luar biasa ya, terutama di 6 wilayah di Papua. Meskipun Papua dan Papua Barat lama, tapi tetap aja karena tadi semuanya kan beda. Jadi memang ini agak krusial. Dan ada satu badan yang sebenarnya bisa berfungsi untuk mencoba menengahi ya, yaitu BP3OKP. Itu di masing-masing provinsi itu ada anggota satu dan ada Pokja yang membantu. Intinya adalah ini mendorong agar program OSUS itu lebih akseleratif dan lebih merata gitu. Nah, saya berharap bukan hanya PJ, anggota PP3OKP juga cukup netral dan fokus pada tugasnya. Nah, saya kira kalau mau misalnya mengadakan monitoring di pemilu itu bisa kerjasama dengan ini sebenarnya anggota PP3OKP ini, karena posisi mereka sangat penting dalam hal pembangunan. Meskipun dalam kebijakan tentu ada di gubernur ya, tapi posisi mereka cukup kuat, cukup penting dan punya instrumen lah. Nah, memang ini ujian sangat berat bagi penerapan OSUS 2 ya. Kalau salah di dalam proses ini dalam waktu setengah atau sampai 1 tahun, ini kedepannya akan susah sekali mengembalikan ini. Karena itu menurut saya monitoring itu menjadi penting ya. Misalnya kalau teman-teman NGO atau siapapun yang ingin monitoring itu bagaimana pelaksanaan OSUS di waktu-waktu ini. Nah, salah satu fokus dari anggota PP3OKP itu adalah dan PJ Gubernur itu adalah membangun pusat pemerintahan, kecuali Papua Barat ya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya itu fokus pada pembangunan ini. Tetapi mungkin bisa didorong untuk pembangunan tidak hanya pembangunan fisik itu, tapi prosesnya juga, rekrutmennya juga, karena pegawai negerinya kan tadi itu dari Papua, ini dari induk Papua dan induk Papua Barat. Ini saya kira memang rumit ya, tapi kalau tidak ada monitoring itu khawatirnya ini ada kendala-kendala yang lebih, bukan kendala bahkan penyimpangan. Jadi saya ingin menyarankan kepada gerakan sosial dan NGO untuk memonitoring ini supaya ketika lepas landas lah katakan itu pasca pilpres, pasca pileg dan pilkada itu bisa smooth gitu. Jadi disiapkan dalam situasi yang hingar-bingar, tapi paskanya itu bisa lebih baik gitu. Dan kemarin Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan Kemen, nomornya saya lupa, tapi tentang bagaimana pertama adalah diberi peluang bagi alumni SMA untuk bisa menjadi guru dan difasilitasi untuk S1 nanti menjadi PNS. Tapi ini diintegrasikan dengan gereja. Begitu juga waktu ada pertemuan di Papua bersama dengan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan juga akan menyiapkan regulasi yang sama agar kesehatan itu bisa bersama dengan gereja. Jadi program pendidikan pemerintah ini bersama-sama dengan gereja. Kita berharap ini akan dalam kesehatan. Jadi ya semacam Pokja, dan tempatnya bisa di gereja gitu. Jadi dibikin aturan begitu. Kan kalau di gereja misalnya guru dan lebih aman gitu. Jadi pendekatan seperti ini menurut saya penting ya. Kalau nanti setelah mapan mau diapakan itu oke. Cuman yang harus diingat adalah dari 6 provinsi itu standarnya beda-beda ya. Papua dan Papua Barat kan udah levelnya lebih tinggi gitu. Gunung dan Tengah itu kan
pokoknya lebih banyak. Jadi nggak boleh disamakan. Belum secara kultural juga Pak. Iya, secara kultural beda jauh. Kepemimpinan segala macam ya. Ya, tapi kita juga bersyukur ya, karena dengan DOB ini juga terjadi peningkatan jumlah anggota DPR RI asal Papua ya, dan juga DPD. Dulu DPD 4, sekarang dikali 6 jadi 24 gitu. Juga DPR RI. Dan juga nanti ada DPRP pengangkatan 1/4. Kalau di Papua Induk tuh jadi 11 gitu. Jadi nanti ada pengangkatan di 6 provinsi dan juga di kabupaten kota yang ada. Nah, ini yang kita harapkan nanti PJ kepala daerah ini bisa membentuk panitia pemilihan yang punya integritas dan netral gitu ya. Supaya mereka dapat secara independen gitu melakukan pemilihan ya. Memikirkan benar ini. Iya, benar-benar jadi Bukan Diberikan kepada orang. iya, bukan, jangan sampai ada pesan-pesan sponsor ya, orang ini nggak boleh, yang ini yang masuk ya. Nah, ini yang terjadi di MRP hari ini gitu ya. Iya. Dari Ibu Andiana mungkin. Susah ya menyimpulkan atau memberikan closing statement kalau Papua nih ya. Tapi ini lebih ke pandangan kita ke depan sih, karena kita kan ngomongin damai dengan hanya di sini. Pilpres. Oke. Ini nanti ditonton sama Pak Jokowi dan. Oke, mungkin kita sepakat dulu damai itu apa sih? Kalau buat saya sendiri damai itu tidak ada lagi kekerasan. Konflik tidak akan berakhir. Tapi konflik tidak boleh berbasis pada kekerasan. Itu kita harus sepakat dulu, damai itu apa? Karena tentara juga tuh damai itu indah. Tapi damai apa itu? Maksudnya jadi damai itu kita pastikan dulu. Kalau saya sama, kerjaan saya bersama Jaringan Damai Papua mendorong dialog damai, dialog tanpa kekerasan, penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Kita mampu nggak lakukan itu? Nah, itu mungkin perlu dipikirkan ya. Saya nggak tahu kalau ada kesempatan public virtue misalnya bicara dengan tim pemenangan nasional seluruh capres itu, satu-satu ya. silahkan disampaikan. Nah, kemudian dari cerita kita siang ini kan masih banyak persoalan yang sebenarnya kita tidak paham. Di Papua itu sebenarnya seperti apa sih? Kita merasa kita tahu, padahal kita tidak. Mungkin seperti sok tahu begitu. Sok tahu itu kan berarti tidak tahu sebetulnya. Artinya kita harus lebih tahu. Nah, satu kata kunci adalah tentang bagaimana Papua itu damai dan juga berkeadilan. Berkeadilan berbasis kepada kesetaraan. Ya. Nah, ternyata kesetaraan juga tidak cukup. Jadi misalkan kita memberikan keadilan, kesetaraan itu harus berbasis kepada apa yang dibutuhkan oleh Papua. Bukan template yang kita bawa ke sana. Jadi equality and equity itu harus jelas untuk Papua. Nah, sekali lagi kita harus sepaham dengan Papua sendiri. Jangan-jangan Papua bilang, bukan begitu yang kami maksud. Bisa aja kan? Ya, bisa seperti itu. Nah, itu semua saya kemudian ingin menutup bahwa konflik di Papua itu bukan konflik separatis saja. Ya. Karena pendekatan kita selama ini masih Papua itu konfliknya separatis. Di sana ada konflik sumber daya alam. Dari Kepala Burung sampai perbatasan PNG itu. Kalau tadi Usman bilang Blok Wabu, yang ramai sekarang Blok Warim yang disebut oleh Pak Luhut. Dan itu jauh akan lebih progresnya akan lebih kencang itu daripada Blok Wabu, karena Blok Wabu belum ada investornya. Kalau Blok Warim mungkin sudah ada. Nah, yang berikut juga potensi konflik sosial. Sejak kerusuhan 2019 itu konflik identitas itu menjadi menguat, dan itu jangan digunakan, jangan di-trigger lagi yang seperti itu, karena itu akan ya melanggengkan konflik itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita bisa mengelola bagaimana sebenarnya membuat desain khusus untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan karakteristik seperti itu, nah itu PR-nya tuh. Konflik separatisnya mau dibagaimanakan, konflik sumber daya alamnya mau diselesaikan seperti apa. Kemudian juga potensi-potensi konflik sosialnya nanti mau dibagaimana. Itu PR semua capres itu. Dan kalau itu tidak selesai sampai kapanpun gitu, rasanya sulit. Nah, satu terakhir, selesai itu yang kita maksud apa? Penyelesaian konflik, apa yang mau diselesaikan? Kita ngomong macam gampang ya. Begitu selesai itu apa ya? Tidak tahu. Ya kan? Selesai apa? Akhirnya tambahan deployment lagi gitu. Selesai, mungkin hari itu selesai, esok ribut lagi.
banyak sekali pertanyaan sebetulnya untuk para capres ini kalau mau disampaikan, yang kalau tidak paham Papua itu jangan sembarang sudah, kira-kira begitu. Tapi saya kira belum ada capres yang bicara soal Papua ya. Saya sangat khawatir. Saya nulis di Jakarta Post kemarin, saya bilang kalau ini tidak ada yang bicara, berarti ada kemungkinan balik ke masalah lain. Karena kita nggak bisa ngukur kan mereka berpikir seperti apa. Saya kira misalnya kalau ada diskusi, ada apa namanya debat itu mesti harus ditanyakan dan menjadi ukuran concern apa enggak. Berani nggak ya bicara Coba. soal Papua? Siapanya? Capres-capres itu. Nggak tahu ya. Kemarin Ganjar udah heboh. Oh, itu semua sudah ke sana, Pak. Tapi bicara. Semua sudah Bicara kesana. soal Papua. Nah, Bicara penyelesaiannya nggak? Papua ya. Bicara ya. Aku belum. Belum. dia pergi, Formalitas. mereka pergi kemana itu perlu kita perhatikan. Datang sih. Kenapa yang ini pergi ke Manokwari, kenapa ini pergi ke Timika, kenapa ini pergi ke Jayapura, itu harus kita baca itu. Datang untuk nyari suara. Datanya harus dibaca. Siapa tahu udah ada yang nge-vlog gitu kan, makan bapeda. Bisa juga kita lihat ya. Jadi kalau untuk gimmick, untuk simbol-simbol seperti itu nggak bisa. Harus yang sana. Nggak bisa. Gitu. Ini salah satu suara untuk menuntut mereka bicara dan konsisten kan. Iya, ini Forum nanti seperti itu. ditonton Dan bersama. harus terus menerus ini sampai Februari ini. Oh, baik, saya udah catat sebenarnya beberapa poin. Misalnya ada pelibatan, kan partisipasi aktif. Tidak hanya formalitas, oh jadi datang yuk jadi peserta, tapi tidak, kalau undang-undangnya atau peraturannya dibuat, masyarakatnya nggak diundang. Itu satu. Kemudian adalah informasi, dalam artian kita juga mendengarkan. Kadang-kala kan kayaknya tidak hanya di Papua ya, di semua jenis lini kebijakan ketika ada konflik, ada hal, udah rempang misalnya, atau beberapa kasus, oh itu tuh begini, kalian ikut aja ya, jadi sifatnya tidak mendengarkan. Itu mungkin beberapa poin yang saya catat. Ketiga itu sebenarnya rekognisi, artian belum besar political will, tidak hanya pemerintah gitu ya. Teman-teman yang menjalankan proyek juga tidak menganggap masyarakat itu sebagai core untuk menjalankan proyek. Oh, udah kamu jalanin aja, isu stunting nanti bikin RAD gini. Mungkin terakhir tadi sepakat saya ada monef mungkin dari segala lini, ada dari masyarakat sipil, ada dari akademisi. Mungkin itu, dan saya nggak menyimpulkan apa-apa ibu bapak semua dan teman-teman yang mungkin ada di sini dan menyaksikan, karena saya akan berikan kesimpulan kepada semua yang hadir. Kalau saya kasih kesimpulan kan nanti wah ini menyetir, dikejar saya nanti sama Bin. Ada Brin di sini. Itu dari saya. Terima kasih sudah hadir di diskusi 2 masa depan damai di Papua. Semoga ini ditonton Capres Pak Jokowi. Mungkin ada juga teman-teman di Papua, teman-teman masyarakat sipil, dan harapannya keluaran ini opini-opini kita tidak hanya jadi oh ini mau kita udah lakukan, oh ini besok diundang, tapi ada TL lah tindak lanjut ya, biar kita juga kan pengennya tidak hanya di publik tapi juga terimplementasikan. Saya Rinto, terima kasih hadiran Bapak Ibu serta dan teman-teman yang Terima kasih. tepuk tangan sukses semua.